Shalom, saudara yang Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita tetap membahas tentang panggilan untuk beribadah. Saya ingin sampaikan bahwa panggilan untuk beribadah itu begitu mulia dan tidaklah begitu mudah. Kita telah belajar bahwa panggilan beribadah dibutuhkan tentang totalitas dalam hidup ini. Dibutuhkan juga radikal. Juga dibutuhkan tentang pertobatan. Ibadah tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Hanya sebagai rutinitas agamawi biasa. Dan pagi ini kita akan melihat supaya kita lebih mengerti panggilan untuk beribadah. Dikatakan dalam Keluaran 8 ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Kalau di kisah yang lalu, Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, tapi di kisah yang lain dia mengundang Musa, mengizinkan akan bangsa Israel untuk beribadah. Tetapi dengan syarat tidak boleh terlalu jauh, dekat-dekat dengan Mesir. Mesir adalah gambaran daripada dunia. Seringkali dalam hidup kita apa yang sebenarnya terjadi, di mana kita ini mengiring Tuhan beribadah, mungkin sudah bertobat, tetapi hidupnya dekat dengan dunia, mudah kembali kepada dunia, menjadi situasi yang suam-suam kuku. Dan ibadah semacam ini Tuhan tidak inginkan. Tuhan punya kehendak di mana kita harus pergi sesuai dengan keputusan Tuhan, bukan keputusan Firaun yang tidak boleh terlalu jauh. Dalam ibadah adalah keputusan Tuhan, bukan keputusan kita, bukan cara kita. Di dalam Matius 5 ayat yang 20 dikatakan dengan jelas, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi ibadah itu serius, bukan main-main, bukan sekedar sorak-hore, tapi serius bahwa ibadah kita itu boleh sungguh-sungguh pada Tuhan, dan kita tidak boleh menjadi suam-suam kuku atau di tengah-tengah, separuh di sini, separuh di sana, mudah kembali ke dunia dan lain sebagainya. Sehingga Firaun berkata, boleh beribadah, tapi tidak perlu jauh-jauh, dekat dengan Mesir. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita tidak boleh suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat yang ke-16 dikatakan, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku." Satu kehidupan ibadah yang tidak mau lebih dalam lagi, hanya setengah saja, itu pun Tuhan tidak inginkan. Tuhan ingin supaya kita mengikuti perintahnya, lebih dalam, meninggalkan akan Mesir, meninggalkan akan kehidupan lama kita, masuk lebih dalam lagi, supaya kita boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita harus seperti itu, tidak main-main, saudaraku, tidak sekedar begitu saja. Lukas 5 ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Apakah Tuhan tidak bisa membuat mujizat di tempat itu? Tapi Tuhan inginkan Simon untuk masuk lebih dalam lagi, supaya mendapatkan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini kita betul-betul serius dengan panggilan untuk beribadah. Hidup ibadah kita bukan suam-suam kuku. Ibadah kita bukan hari Minggu. Ibadah kita adalah sebuah kehidupan hari lepas hari. Dan itu kehidupan yang betul-betul terlepas jauh
daripada Mesir. Artinya gini saudaraku, kalau kita ikut Tuhan, kita mesti menuruti perintahnya. Kalau Tuhan inginkan kita beribadah lebih dalam, kita mesti lebih dalam. Bukan menurut perintah daripada Firaun atau perintah dunia, tapi kita menuruti perintah Tuhan. Kalau sudah memberi persembahan, bukan banyak sedikitnya, tetapi berapa besar yang Tuhan inginkan engkau berikan kepada Tuhan. Bukan asal. Hidup ibadah kita bukan asal. Hidup ibadah kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan dunia katakan, bukan hati katakan. Biarlah hidup kita tidak suam-suam, bukan panas atau dingin, tapi kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya kita benar mendengar dan melakukan panggilan untuk beribadah. Tuhan memberkati supaya hidup kita sungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kami betul-betul sungguh-sungguh di dalam ibadah. Tidak suam-suam kuku, tidak setengah-setengah. Kadang sungguh-sungguh, kadang tidak. Tapi betul-betul kami lebih dalam mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.